Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah kami, Studi Al-Quran, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Asmuri SAG, MAG. Kami kelompok 9 yang beranggotakan saya Ahmad Syarif, saya Vina Ardini, saya Ella Anggraini, mempersembahkan hasil diskusi kami dengan judul Bahasa-bahasa spesifik Al-Quran. Enjoy your watching. Bahasa-bahasa spesifik Al-Quran terbagi menjadi 3, yaitu Qasam, Amsal, dan Qasas. Secara bahasa, Aqsam jamak dari Qasam yang berarti sumpah. Namun pada dasarnya Qasam berasal dari kata dengan huruf Qaf, Sin, Mim yang memiliki 2 makna dasar, yaitu indah dan baik, serta bermakna membagi sesuatu. Sedangkan secara istilah, Aqsam Al-Quran adalah sesuatu yang disampaikan untuk menguatkan suatu pesan yang terkandung dalam Al-Quran, disertai dengan unsur-unsur Qasam untuk menghilangkan keraguan dan meyakinkannya tentang kebenaran isi kandungan Al-Quran. Unsur-unsur Aqsam Al-Quran terbagi menjadi 3, yaitu 1. Adat Aqsam. Adat Qasam yaitu sigot digunakan untuk menunjukkan Qasam, baik berupa fi'il maupun huruf seperti ba, ta, dan waw, yang digunakan sebagai pengganti fi'il Qasam karena Qasam sering digunakan dalam tutur. 2. Muqsam bih. Muqsam bih adalah sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah. Sumpah dalam Al-Quran terkadang dengan menggunakan nama Allah dan terkadang menggunakan nama makhluknya. Allah bersumpah dengan zatnya yang suci dan memiliki sifat-sifat khusus, atau dengan ayat-ayatnya yang menetapkan adanya sifat-sifatnya. Yang ketiga, muqsam alaih. Muqsam alaih yaitu berita yang dikuatkan dengan sumpah berupa pernyataan bahwa seorang yang mendengarnya ingin menerima atau beriman, kemudian dikuatkan dengan sumpah itu. Muqsam alaih ini disebut juga dengan jawab al-qasam. Contoh lafal huruf qasam ini terdapat di surah An-Nahl ayat 38. Nah, di sini tertera wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'asullahu may yamutu. Wa aqsamu berarti jamak dari qasam yang berarti mereka. Nah, berarti wa aqsamu ini termasuk berarti fi'il qasam. Nah, selanjutnya adalah billah. Sebelum kata Allah terdapat kata ba, billah. Nah, yang berarti muqsam bihinya. Nah, selanjutnya di mana muqsam alaihnya? Muqsam alaih ini terdapat di kalimat la yab'asullahu may yamutu. Nah, la yab'asullahu may yamutu ini adalah muqsam alaihnya. Qasam Al-Quran ada 2 jenis bila dilihat dari segi fi'il qasamnya, yaitu qasam dhahir atau qasam syarih, yakni qasam yang disebutkan fi'il qasam bersama dengan muqsam bihnya. Contohnya surat Al-Qiyamah ayat 1-3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'u izamah. Artinya, aku bersumpah demi hari kiamat, dan aku bersumpah demi jiwa yang lalu, menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Di sini sangat zahir sekali atau sangat jelas sekali fi'il qasam dan muqsam bihnya yaitu terdapat di kalimat la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawwamah. Nah, fi'il qasam dalam ayat tersebut didahului dengan la an-nafiyah yang berarti tidak.
untuk meniadakan sesuatu yang tidak disebutkan yang sesuai dengan konteks sumpah. Sedangkan jawaban al-aqsam terdapat di atas telah dibuang, tetapi telah ditunjukkan oleh ayat berikutnya, yaitu ayahsabul insanu allan najma'u izamah. Sedangkan yang kedua adalah qasam mudmar atau qasam tersembunyi atau ghair sharih, yaitu qasam yang fi'il qasamnya dan muqsam bihnya tidak disebutkan karena kalimat sebelumnya terlalu panjang, namun ditunjukkan oleh lam taukid yang terdapat pada muqsam alaih atau jawab qasam. Qasam zahir dan qasam syarih ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu istafti yang itu sumpah yang menjawab al-aqsam. Banyaknya insya'iyah atau kalimat yang mengandung harapan dan huruf qasam yang digunakan adalah ba dan hanya sedikit dalam uslub qasam. Contoh surat Al-An'am ayat 109 yang berbunyi wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatul la yu'minunna biha qul innamal ayatu indallahi wa ma yash'irukum annaha idza ja'at la yu'minun, yang artinya, dan mereka bersumpah atas nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa jika suatu keajaiban datang kepada mereka, mereka pasti beriman kepadanya. Katakanlah, keajaiban hanya pada Allah, dan tahukah kamu bahwa ketika mukjizat atau ayat datang, mereka juga tidak akan beriman. Nah, pada ayat di atas, bilangan insya'iyah yang merupakan jawaban al-aqsam terdapat pada kalimat la in ja'atuhum ayatul la yu'minunna biha. Ghairu istafhi yaitu angka khobariyah atau kalimat berita yang banyak beredar di kalangan bangsa Arab dan juga di dalam Al-Quran. Mereka merupakan sumpah yang menjawab al-aqsam. Contoh surat Yasin ayat 2-3. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, yang artinya demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu Muhammad adalah seorang dari para utusan. Nah, pada ayat di atas, bilangan khobariyah yang merupakan jawaban al-aqsam terdapat pada kalimat innaka laminal mursalin. Nah, qasam mudmar atau ghair sharih ini terbagi menjadi dua pula, yaitu yang pertama qasam yang di dalamnya itu ada huruf lam, baik ia diiringi oleh adat asyar atau diiringi oleh fi'il mudhari yang bersambung dengan nun atau taukid. Contoh lam yang diiringi oleh adat syart ada dalam surat Yunus ayat 22. La in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin, yang artinya sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Dalam ayat di atas, lam dari lain merupakan qasam mudmar, dan lam yang kedua adalah lam al-aqsam. Nah, adapun yang kedua adalah qasam yang arti atau lafaz-lafaznya itu berjalan sesuai dengan uslub qasam. Contohnya ada di surat Hud ayat 119 yang berbunyi illa marrahima rabbuka walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatur rabbika la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain, yang artinya kalimat atau keputusan Tuhanmu telah tetap, aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Adapun tujuan sumpah atau aqsam Al-Quran adalah untuk memperkuat pemberitaan kepada orang lain yang mungkin akan mengingkari kebenarannya, sehingga pemberitaan tersebut dapat diterima dengan yakin. Di antara golongan manusia itu ada yang meragukan, mempertanyakan, bahkan menolak kebenaran Al-Quran.
Nah, dalam hal ini qasam Al-Quran ditunjukkan untuk menghilangkan keraguan, menegakkan argumentasi, dan menguatkan hujah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. B. Pengertian qasas Al-Quran menurut bahasa. Kata qasas berarti kisah, cerita, berita, atau keadaan. Kata kisah berasal dari bahasa Arab kisosoh yang diambil dari kata dasar kososo. Kata dasar kososo terkadang ditampilkan dalam konteks penyebab adanya kisah, sebagaimana firman Allah, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 176. Dari segi istilah, kisah berarti berita-berita mengenai suatu permasalahan dalam masa-masa yang saling berurut-urut. Qasas Al-Quran adalah pemberitaan mengenai ihwal umat yang telah lalu, nubuat atau kenabian yang terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Bila dilihat dari segi waktu, terjadinya peristiwa dalam Al-Quran, maka qasas Al-Quran dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, kisah hal-hal gaib pada masa lalu, yaitu kisah yang menceritakan kejadian-kejadian gaib yang sudah tidak bisa ditangkap oleh panca indera, yang terjadi di masa lampau, seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Musa, dan kisah Siti Maryam. Yang B, kisah-kisah hal gaib pada masa kini, yaitu kisah yang menerangkan hal-hal gaib pada masa sekarang, atau meski sudah ada sejak dulu dan masih akan tetap ada sampai masa yang akan datang, dan yang menyingkap rahasia-rahasia orang-orang munafik, seperti kisah yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya, para malaikat, jin, setan, dan sisaan neraka, kenikmatan surga, dan sebagainya. Kisah-kisah tersebut dari dahulu sudah ada, sekarang pun masih ada, dan hingga masa yang akan datang pun masih tetap ada. Yang C, kisah hal-hal gaib pada masa yang akan datang, yaitu kisah-kisah yang menceritakan peristiwa akan datang yang belum terjadi pada waktu turunnya Al-Quran. Kemudian peristiwa tersebut betul-betul terjadi, karena itu pada masa sekarang ini berarti peristiwa yang telah dikisahkan itu telah terjadi, seperti kemenangan bangsa Romawi atas Persia yang diterangkan ayat 1-4 surat Ar-Rum. C. Pengertian amsal. Kata amsal merupakan bentuk jamak dari kata matsal dan maksil, sama dengan syabah, syib, dan syabih, semakna atau juga yang bermakna penyerupaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya demi tujuan yang sama. Menurut Zamakhsyari, matsal menurut asal perkataan berarti an-nazir, yang serupa atau juga yang sebanding. Macam-macam amsal. Pertama, amsal musorohah adalah amsal yang tegas dan jelas dalam menggunakan kata-kata perumpamaan. Di dalamnya ada lafaz matsal atau yang menunjuk kepada tasbih. Contoh firman Allah tentang orang-orang munafik dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawaqada naran falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tatharakahum fi dhulumatin la yubsirun. Artinya, perumpamaan mereka seperti orang-orang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam keadaan kegelapan tidak dapat melihat. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan bagi orang munafik, yaitu matsal yang berkenaan dengan api. 2. Matsal kaminah, tersembunyi, adalah amsal yang di dalamnya memiliki makna tersembunyi. Lafaz tamsil pemisalannya tidak ditegaskan, tetapi menunjuk kepada makna-makna yang indah, menarik, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Contoh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai harta Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta,
Mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelajaran itu di tengah-tengah antara yang demikian. 3. Amsal mursalah. Amsal terlepas atau juga amsal yang maknanya terlalu terlepas. Misalnya, ada makna perumpamaan, tapi makna tersebut terlepas. Sebagai contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Mudassir ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Kesimpulan 1. Aksam Al-Quran adalah sesuatu yang disampaikan untuk menguatkan suatu pesan yang terkandung dalam Al-Quran, disertai dengan unsur-unsur kasam untuk menghilangkan keraguan dan meyakinkannya tentang kebenaran isi kandungan Al-Quran. 2. Kasus Al-Quran ialah kisah-kisah dalam Al-Quran yang menceritakan hal ihwal umat-umat dahulu dan nabi-nabi mereka, serta peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. 3. Amsal merupakan bentuk jamak dari kata maksal dan maksil sama dengan syabah, syib, dan syabi, yaitu semakna atau juga yang bermakna penyerupaan atau mengumpamakan sesuatu yang abstrak dengan yang lebih konkret untuk mencapai tujuan dan manfaat dari perumpamaan atau penyerupaan tersebut.